Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli ingin memaparkan hasil dari tugas saya yang berjudul taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah bentuk kepatuhan tertinggi, sedangkan ikhlas adalah ruh ibadah yang menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Kemudian yaitu khauf. Apa itu khauf? Yaitu takut kepada Allah, adalah bentuk ketakwaan yang sejati. Yang terakhir itu taubat, adalah cara untuk kembali kepada Allah setelah berbuat dosa. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari taat itu sendiri. Nah, secara bahasa, taat itu berarti patuh dan tunduk. Bahkan dalam Islam, taat berarti kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri atau pemerintahan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dari ayat di atas maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita harus taat juga kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, ketaatan ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Ini mutlak tetapi juga memiliki syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, maka dia telah menaati Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya itu pengertian dari ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Nah, untuk secara bahasanya, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, yaitu berniat baik atau berarti niat mengharap ridha dari Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan, dalam semua aspek. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat ikhlas dalam menjalankan amalan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Nah, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung dari niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut." Hadis riwayat Muslim Bukhari. Salah satu kisah keikhlasan Nabi Muhammad SAW yaitu pada saat berdakwah, Nabi SAW selalu menunjukkan
kesabaran dan keikhlasannya dalam berdakwah. Seperti suatu ketika ia menghadapi pengemis Yahudi yang buta di pasar Madinah. Nah, dan juga masih banyak kisah-kisah yang lain. Tapi pada kisah ini Nabi selalu menunjukkan keikhlasannya dalam berdakwah, karena pada saat itu Nabi SAW hampir setiap hari memberikan makan kepada sang pengemis tersebut. Bukan hanya sekedar memberikan makan, tapi juga menyuapi dengan kelembutan yang sangat lembut. Walaupun pada saat itu sang pengemis selalu membicarakan tentang beliau dan selalu menjelek-jelekkan beliau, tapi beliau hanya tersenyum dan tidak membalas apapun tentang perkataannya. Nah, pada suatu ketika saat Nabi SAW wafat dan yang memberi makan sang pengemis ini adalah sahabat Nabi, pada saat itu pengemis merasakan perbedaan di saat sahabat menyuapi sang pengemis tersebut, yang dimana yang dirasakan oleh sang pengemis hilangnya kelembutan di saat menyuapi. Yang biasanya Nabi yang menyuapi sang pengemis sekarang adalah sahabat. Nah, sang pengemis merasakan perbedaan yang sangat jauh dari kelembutan beliau, sehingga sang pengemis bertanya kepada sahabat, kemana orang yang biasanya menyuapi ku makan? Dan sahabat mengatakan beliau adalah Nabi Muhammad SAW dan telah wafat. Dan pada saat itulah sang pengemis menangis dan mengatakan kembali pada sahabat, maka pada saat itulah sang pengemis itu bersyahadat dan masuk kepada Islam dengan meminta sang sahabat menjadi saksinya. Begitulah kisah keikhlasan Nabi SAW di saat berdakwah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian khauf. Nah, khauf adalah rasa takut kepada Allah yang mendorong seseorang menjauhi maksiat. Nah, untuk secara bahasanya, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir dan cemas. Jadi, khauf adalah perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, menurut kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang kesempurnaan pengabdiannya. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi taubat. Apa itu sih taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Taubat secara bahasa itu berarti kembali, dan secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman,
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahan dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin, bersama dia sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, untuk melakukan taubat itu ada 4 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, yaitu berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat, yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Dan apabila menyangkut dengan non materi seperti memfitnah, mengunjing, gibah, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, dari yang saya sampaikan di atas, maka dapat kita simpulkan taat, ikhlas, qaul dan taubat adalah kunci menuju kehidupan yang diridai oleh Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan ikhlas dan taat. Kemudian rasa takut kepada Allah harus selalu mendorong kita supaya menjauhi segala perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah taubat. Ini adalah pintu menuju ampunan Allah yang selalu terbuka selebar-lebarnya bagi seluruh hamba. Baik, terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Saya Zulkifli pamit undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.